Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi hari ini saya akan memperkenalkan mengenai missing data. Apa itu missing data? Missing data itu kalau dataset bentuknya bisa satu, yaitu variabel tertentu itu nilainya kosong, ya, tidak terisi. Atau yang kedua, missing data itu bentuknya adalah biasanya bisa diidentifikasi dari variabel yang nilainya misalnya 999 atau 9999 triple 9 atau 94 kali dan seterusnya. Nah, jadi kalau pada kondisi seperti itu missing data itu sudah didefinisikan, yaitu didefinisikan dengan nilai missing data agar bisa ditandai bahwa itu missing. Nah, kemudian pada sebuah survei, ya, missing data itu bisa terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, dari sisi responden tidak berkenan untuk menjawab, tidak berkenan untuk menjawab. Jadi pertanyaannya mungkin pertanyaan sulit atau pertanyaan sensitif. Missing data bisa juga terjadi karena si pengumpul data, dalam hal ini enumerator, lupa menanyakan kepada responden, atau lupa itu bisa karena tidak sengaja, ya, pertanyaannya terlompat atau terloncat atau penyebab lainnya. Kemudian penyebab lain yang menyebabkan missing data itu bisa terjadi karena dari sisi input data, ya, input datanya terlewat atau yang lain, itu juga bisa menyebabkan sebagai missing data. Nah, bagaimana kalau ada missing data? Missing data bisa diperlakukan dengan beberapa cara, ya. Yang pertama bisa dengan melakukan sebuah teknik yang namanya adalah missing data analysis. Missing data analysis ini tidak kita bahas di sesi manajemen data karena itu merupakan salah satu topik lanjutan, ya, teknik tersendiri. Nah, pada sesi manajemen data yang kita bahas untuk missing data pada sesi latihan kita akan melakukan dua skenario. Yang pertama yaitu soft cleaning, ya. Soft cleaning itu yaitu dengan melakukan select data, tetapi yang missing itu kemudian kita exclude, sehingga kita betul-betul memperoleh dataset yang valid. Itu yang saya sebut dengan soft cleaning. Kemudian yang kedua itu bisa dengan cara hard cleaning, ya. Hard cleaning itu untuk responden yang mengandung missing data itu kemudian dihapus, ya, sehingga jumlah responden secara keseluruhan itu nanti akan berkurang, ya, Kenapa berkurang? Karena responden yang ada missing datanya itu kemudian kita keluarkan dari dataset, ya, atau dihapus. Langsung saja ke aplikasi, ya, untuk kita demonstrasikan. Pada sesi kali ini kita akan berlatih untuk melakukan analisis missing pada variabel pertanyaan di kuesioner SDKI, ya, nomor 119A, yaitu agama. Jadi ini ada pertanyaan yang menanyakan agama responden. Jawabannya adalah Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konfusian, dan yang lain. Ada 7 jawaban. Nah, kita akan coba identifikasi dari kamus data untuk agama. Kita Ctrl F. Misalnya coba kita cari katanya agama, religion, kita find all. Nah, agama yang pertama yaitu MV130. Ya, sepertinya ini yang valid, ya. Kita lihat ini adalah MV3B24A, bukan, ya, karena ini mengenai alasan untuk tidak menggunakan sterilisasi, ya, ini pertanyaan lain, ya. Terus kemudian against religion ini tadi, ya, dari MV3B24A.
Nah, berarti bisa kita identifikasi bahwa agama itu adalah MV130. Nah, sekarang kita cari MV130 untuk kita cross check ya. Di kamus data kita cross check antara kamus data nanti dengan opsi jawabannya ya. Kita cari MV130, kita find all ya. MV130 yang pertama adalah pertanyaannya tadi, kemudian MV130 yang berikutnya itu adalah nah ini ya, kita bandingkan ya. Jadi untuk agama nomor 1 Muslim sama, Protestan nomor 2, Katolik nomor 3, Hindu nomor 4, Buddha nomor 5, Konfusian Konghucu ya maksudnya ya nomor 6, 7 lainnya. Nah, kalau kita melihat seperti ini ya, berarti kita bisa lihat bahwa MV130 religion jawabannya untuk yang valid itu adalah rentangnya adalah 1 sampai 7. Kita ke SPSS untuk kita melihat apakah betul jawaban responden adalah 1 sampai 7. Caranya adalah kita dengan melakukan cara sederhana, yaitu dengan menggunakan frekuensi ya. Apa yang kita frekuensi? Yang kita frekuensi adalah variabel MV130. Saya ambil skripnya, siapa tahu nanti kita butuhkan. Nah, saya beri judul dulu. Saya jalankan. Nah, dari frekuensi bisa kita lihat bahwa dari total responden 8.310 yang valid menjawab dengan jawaban 1 sampai 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, sesuai dengan kamus data tadi ada 8.285, kemudian ada yang missing 9 sebanyak 25 responden atau sebanyak 0,3%. Nah, dari sini kita bisa tahu berarti ada yang missing sebanyak 9 orang. Nah, untuk membuktikan apakah ada yang missing atau tidak, untuk mencari yang missing ini, cara sederhana adalah cara visual. Kita bisa cek, kita edit, go to variable MV130 dan kita klik go. Sudah ketemu MV130. Nah, karena ini ada 8.300 sekian, tidak mungkin kita lihat satu persatu, maka cara paling gampang adalah misalnya datanya kita urutkan, yaitu melalui menu data sort cases. Apa yang kita urutkan? Yang kita urutkan adalah MV130. Kita coba, pengurutannya adalah ascending ya. Kemudian kita paste dulu untuk mendapatkan skripnya ya. Sort agama ascending. Kemudian kita run selection. Nah, kalau kita urutkan secara ascending, maka MV130 akan diurutkan dari angka terkecil hingga terbesar. Itu makna dari ascending ya. Nah, bagaimana kalau kita balik?
pengurutannya. Untuk lebih memudahkan mencari yang missing, maka kita dari data sort cases tadi kita rubah dari ascending menjadi descending. Descending berarti datanya nanti akan diurutkan dari besar ke kecil nilainya. Kita klik paste untuk dapat scriptnya. Nah, kita kembali ke datasetnya. Nah, dari sini kita bisa lihat, nah ini ada yang menjawab dengan jawaban 9. Padahal tadi kita bisa tahu bahwa jawaban religion dari lembar kuesioner yang valid itu adalah jawaban responden menjawab antara pilihan 1 hingga 7, salah satu. Nah, di SPSS kita bisa lihat bahwa ada kurang lebih sekian responden yang menjawab atau di datasetnya adalah diberikan kode 9. Nah, ini berarti tidak valid. Nah, kita ke perlakuan pertama tadi, yaitu soft cleaning. Soft cleaning itu berarti kita melakukan select hanya terbatas pada responden yang menjawab MV130 dengan nilai 1 hingga 7. Nah, kalau kita mereview materi sebelumnya yaitu mengenai simple select, nah ini bisa diselesaikan dengan metode simple select. Kita klik data, kemudian kita pilih select cases, kemudian kita pilih if condition satisfied, kita klik if, yaitu kondisinya MV130 lebih besar sama dengan 1 dan MV130 kurang dari sama dengan 7. Nah, karena apa? Karena kita hanya betul-betul hanya ingin mengambil yang nilainya antara 1 sampai 7. Kalau sudah, kita klik OK, continue. Untuk soft cleaning, kita pilih filter out unselect cases. Nah, jika sudah, kemudian kita klik paste untuk kita ambil scriptnya. Kemudian kita eksekusi. Kita kembali ke datasetnya. Nah, dari sini, dari dataset kita bisa lihat, maka yang data MV130 di luar nilai 7, maka kita lihat di sini adalah disilang. Artinya apa? Responden yang menjawab agama selain kode 1 sampai 7 akan difilter. Nah, untuk membuktikan, kita lakukan frekuensi kembali pada agama, apakah betul sudah di data kita posisinya sudah bersih atau sudah clean. Nah, bisa kita lihat jumlah responden total menjadi berkurang atau turun. Sebelumnya ada 8.310 responden. Setelah kita lakukan cleaning, respondennya berkurang menjadi 8.285 orang. Ya. Jawaban responden valid, yaitu kode 1 sampai 7, mulai muslim hingga jawaban agama lain-lain. Nah, ini adalah metode soft cleaning. Jadi saya sebut metode soft cleaning karena respondennya hanya di-exclude.
Nah, bagaimana untuk hard cleaning? Untuk hard cleaning, pada saat kita tadi melakukan metode select caches, nah, untuk yang tidak terpilih atau tidak terselect output, itu kita pilih yang copy selected caches to new dataset. Ya. Misalnya saya beri nama, misalnya namanya adalah idmr41fl, sesuai nama filenya saya berikan keterangan tambahan mv130 clean misalnya. Nah, kalau sudah, untuk bisa dapat scriptnya kita klik paste ya. Ini adalah hard cleaning. Kita eksekusi. Nah, maka kita akan dibuatkan, kalau kita lihat, kita akan dibuatkan satu jendela baru yang mana pada jendela ini variabel mv130 sudah posisi clean. Kita ke mv130, go to variable, klik go. Nah, bisa kita lihat bahwa tadi kita bandingkan, kalau tadi ada kode 9, maka di dataset baru posisinya adalah sudah tidak ada. Bisa kita save, ke desktop sesuai nama yang tadi kita buat, idmr41fl mv130 clean. Kita save. Nah, cara yang lain dari dataset asal sebetulnya bisa juga, yaitu kalau kita ingin menghapus manual ya, maka kita bisa klik di bagian nomor baris ini, hingga nomor 25 ya. Saya ulangi ya. Jadi kita klik dari yang barisnya dicoret nomor 1 sampai nomor 25. Kemudian kita klik kanan, kemudian kita pilih clear. Nah, kalau kita kembali ke variabelnya mv130, kita klik go. Nah, maka kita bisa lihat bahwa variabel mv130 pada baris nomor 9 sudah hilang. Nah, itu adalah cara kita menghapus ya, cara kedua sebetulnya ya. Dua cara menghapus ya. Jadi cara pertama tadi kita bisa lewat select caches, kemudian kita copy ke dataset baru. Atau cara kedua yaitu dengan cara tadi penghapusan secara manual. Dan memilih nomor baris datanya, kemudian kita clear. Memilih baris data kemudian di clear itu hanya bisa dilakukan kalau jumlah missing datanya sedikit. Sekali lagi, penghapusan secara manual hanya bisa dilakukan jika data yang missing itu sedikit.
Kalau data missingnya terlalu banyak, cara yang paling efisien itu adalah dengan melakukan copy dataset ke dataset baru. Demikian mengenai missing data dan cara perlakuannya. Jadi missing data dari variabel dideteksi dengan satu, melakukan frekuensi. Setelah melakukan frekuensi, langkah opsional atau boleh dilakukan bisa tidak, itu adalah kita melakukan sorting data ya, untuk melakukan pemeriksaan visual sekilas ya, untuk memastikan. Kemudian langkah berikutnya untuk melakukan cleaning data, bisa dipilih apakah kita mau melakukan soft cleaning atau hard cleaning. Soft cleaning artinya kita melakukan seleksi data hanya dengan melakukan kriteria data yang valid saja. Atau cara kedua, hard cleaning. Hard cleaning itu artinya adalah bahwa data yang missing itu kemudian respondennya dihapus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ketemu kembali di sesi berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.